Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat, dimanapun teman-teman berada. Hari ini merupakan pertemuan kelima kita, dan kita akan membahas materi baru, yakni materi chapter 12, Accounting for Foreign Currency. Setelah sebelum libur, teman-teman kita belajar tentang Home Office and Branch. Nah, Accounting for Foreign Currency, teman-teman, kita akan bahas tentang transaksi menggunakan foreign currency atau mata uang asing. Beberapa perusahaan, baik di Indonesia maupun di negara lain, melakukan transaksi lintas negara. Transaksi lintas negara seperti mengekspor atau impor barang, membangun cabang asing, ataupun memegang investasi ekuitas di sebuah perusahaan asing. Tetapi, materi kali ini akan dipersempit hanya membahas mengenai transaksi-transaksi yang berkaitan dengan ekspor atau impor barang. Jadi, ketika kita melakukan penjualan ke luar negeri, ataupun ketika kita membeli barang dari luar negeri. Dalam melakukan pencatatan dan pelaporan digabungkan dengan transaksi yang bersifat domestik, ada beberapa kosakata yang akan kita kenal. Yang pertama adalah translate atau translasi. Jadi teman-teman, jika transaksi tersebut dalam mata uang asing, harus dilakukan translasi sebelum dikumpulkan dengan transaksi domestik. Di mana misalnya kita adalah perusahaan Indonesia yang mata uang pelaporannya adalah rupiah. Dan kita melakukan transaksi lintas negara dengan Malaysia. Misalnya Malaysia menggunakan Malaysian Ringgit. Makanya ketika Malaysia Ringgit mau kita kumpulkan dengan transaksi kita dalam rupiah, kita harus translasikan ke dalam mata uang kita, yakni rupiah terlebih dahulu. Kemudian tentunya karena kita butuh yang namanya kurs, teman-teman, pasti akan muncul gain or loss. Piutang atau utang dalam mata uang asing tentunya akan menimbulkan adanya keuntungan dan kerugian akibat fluktuasi nilai tukar. Nah, seperti kita tahu teman-teman, kurs itu berubah setiap saat, kurs itu berubah setiap harinya, dan kurs teman-teman tentunya akan berfluktuasi. Kadang kurs itu tinggi, kadang kurs terhadap suatu mata uang itu tiba-tiba rendah. Tentunya karena ada fluktuasi itu teman-teman, kita akan ada keuntungan ataupun kerugian akibat penambahan kurs ataupun pengurangan kurs. Kemudian kita akan kenal yang namanya hedging. Hedging itu adalah transaksi atau strategi lindung nilai untuk meminimalkan dampak dari perubahan nilai kurs yang kita tahu bahwa kurs itu fluktuatif atau selalu berubah. Nah, tadi kita bicara tentang translasi. Apa sih translasi? Translasi itu, teman-teman, adalah proses mengekspresikan nilai yang dinyatakan dalam mata uang asing ke dalam mata uang entitas pelapor dengan menggunakan kurs yang sesuai. Jadi dia akan mengekspresikan, jadi akan merubah mata uang asing ke mata uang entitas pelapor. Jika di Indonesia mungkin pelaporannya menggunakan rupiah, seperti itu teman-teman. Nah, dari tadi kita bicara tentang exchange rate, bicara tentang kurs. Apa sih kurs? Kurs itu adalah rasio antar satu unit mata uang dan mata uang lainnya yang dapat ditukar pada waktu tertentu. Di mana kurs itu kita kenal dua, yang pertama direct exchange rate dan yang kedua nanti adalah indirect. Direct exchange rate adalah unit mata uang domestik yang dapat dikonversi menjadi satu unit mata uang asing. Contohnya seperti apa? 1 US dollar setara dengan 14.280 Indonesia rupiah. Nah, kebalikannya, indirect exchange rate adalah unit mata uang asing, asing yang dapat dikonversi menjadi satu unit mata uang domestik. Contohnya, 1 Indonesian rupiah sama dengan 0,000070 US dollar. Jadi berbeda ya teman-teman ya. Kalau direct exchange rate, mata uang domestik yang dikonversi jadi mata uang asing. Kalau indirect berarti mata uang asing yang dikonversi jadi mata uang domestik. Nah, kita akan belajar atau kita akan mengenal alur dari transaksi. Seperti kita tahu bahwa kita ada transaksi impor atau melakukan pembelian dan ekspor. Nah, kita mulai dulu dari impor. Pauline Corporation merupakan sebuah perusahaan di Indonesia dan pada saat ini Pauline Corporation melakukan impor dari Samsung Tech di Korea Selatan. Jadi kita Pauline Corporation teman-teman di Indonesia yang mata uangnya adalah Indonesia rupiah. Samsung Tech di Korea Selatan dengan mata uangnya adalah Korea won ya. Nah, transaksinya seperti apa? Kita punya 3 pihak, teman-teman. Pauline Corporation, perusahaannya kita. Samsung Tech, perusahaan di Korea Selatan yang akan kita lakukan impor. Dan exchange dealer. Exchange dealer ini seperti tempat menukar mata uang, ya. Mata uang, money changer gitu, teman-teman. Tempat tukar mata uang gitu, ya. Nah,
ketika kita melakukan pembelian, kita akan yang pertama memesan dulu ke Samsonite. Samsonite, gue mau pesan ini dong. Nah, lalu Samsonite bilang, oke, aku kirimin ya barangnya ya ke kalian ya, ke Pauline Corporation. Nah, ketika kita terima barangnya teman-teman, kita kan mau bayar nih ke Samsonite. Tapi kita akan tukar dulu teman-teman Indonesia rupiah yang kita punya ke won ya, ke mata uang si Korea Selatan. Kemana tukarnya? Ke exchange dealer. Kita kasih Indonesia rupiah, maka dia akan balikin kita adalah mata uang won ya. Jadi kita akan tukar Indonesia rupiah ke won. Si exchange dealer akan balikin ke kita yakni mata uang won. Nah, mata uang won ini teman-teman yang akan kita lakukan pembayaran ke Samsonite. Jadi kita nggak bayar pakai Indonesia loh, nggak pakai Indonesia rupiah, tapi kita bayar pakai mata uang asing atau mata uang won. Nah, kalau ekspor atau penjualan teman-teman adalah kebalikannya ya. Kita coba ilustrasikan. Jadi masih sama. Pauline Corporation, sebuah perusahaan di Indonesia, dan pada saat ini Pauline Corporation melakukan ekspor atau kita jual nih ke Samsonite di Korea Selatan. Pihaknya juga 3. Yang pertama Pauline Corporation, perusahaannya kita, Samsonite, perusahaan di Korea Selatan, dan ada exchange dealer, tempat tukar duit ya. Nah, karena melakukan penjualan, maka Samsonite akan pesan ke kita. Nah, ketika Samsonite pesan ke kita, teman-teman, kita kirimin nih barang yang dipesan Samsonite. Samsonite terima, dia akan bayar kita won, teman-teman. Dia akan bayar uang won ke kita. Nah, apa yang kita lakukan? Kita tukar, ya. Karena kita kan pakainya Indonesia rupiah dong di Indonesia. Kita tukar nih won ke IDR, ya. Kita tukar. Yang kita dapat dari exchange dealer adalah mata uang Indonesia rupiah. Nah, seperti itu ilustrasi dari ekspor ataupun penjualan, teman-teman. Nah, tadi kita ada belajar forward contract. Nah, forward contract itu biasanya digunakan perusahaan untuk mencegah kerugian besar akibat selisih kurs. Nah, karena kalau kurs itu kan fluktuatif, maka perusahaan melakukan perjanjian yang tadi kita sebut dengan hedging atau lindung nilai dengan bank maupun exchange dealer. Hedging itu ada 2, forward contract dan option. Nah, di sini kita akan pakai yang forward contract. Adalah sebuah kontrak untuk menukar mata uang pada negara yang berbeda pada tanggal di masa datang, pada tingkat tertentu atau forward rate. Nah, berbicara tentang forward rate, tadi kita tahu ada forward rate. Lalu ada satu lagi teman-teman yang namanya spot rate. Apa sih bedanya? Nah, spot rate itu adalah rate pada hari ini. Ya, misalnya Indonesia rupiah terhadap Malaysia berapa nih kurs yang hari ini. Forward rate itu rate yang akan ada di masa yang akan datang, teman-teman. Nah, begini merupakan jurnal-jurnal untuk awal transaksi, baik impor maupun ekspor. Jika kita membahas tentang impor, tanpa forward contract, kita akan catat debit purchase, kreditnya accounts payable. Jika menggunakan forward contract, akan ada jurnal tambahan, yakni debit foreign currency receivable from exchange dealer, dan kreditnya adalah rupiah payable to exchange dealer. Biasanya boleh disingkat foreign currency UFC. Jadi ini jadinya FC receivable from exchange dealer, bisa disingkat ED ya. FC receivable from ED. Rupiah payable juga biasanya boleh disingkat jadi RP to ED ya. Rupiah payable to exchange dealer. Nah, jika kita melakukan ekspor atau penjualan, maka jika tanpa forward contract, kita akan catat debitnya accounts receivable, kreditnya adalah sales revenue. Nah, jika kita dengan forward contract, maka kita akan catat debitnya accounts receivable dan kreditnya sales revenue dengan tambahan jurnal, yakni debit rupiah receivable from exchange dealer dan kreditnya adalah foreign currency payable to exchange dealer. Nah, teman-teman, itu merupakan sedikit intermezzo, sedikit pengantar untuk materi foreign currency ini. Nah, selanjutnya kita akan langsung bahas problem 2 dan problem 4 ya teman-teman. Sekarang teman-teman boleh siapin kertas, boleh siapin modulnya. Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Oke teman-teman, kita akan bahas dari problem 2 terlebih dahulu. Stock Jewelry sells jewelry from various types of stones such as diamonds, rubies, and etc. and operates in Indonesia. Stock Jewelry manufactures its products based on requests from customers in various countries. Stock Jewelry buys materials for its products from Thailand menggunakan Thai baht and Australia menggunakan Australian dollars. Entered into forward contracts when Stock Jewelry buys material from Australia and when sell to South Korea.
The following are some transactions with foreign companies during 2020 and 2021. Nah, teman-teman, dari satu paragraf ini apa sih yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, nama perusahaan kita Stark Jewelry, teman-teman. Lalu, operasinya di Indonesia, ya pakai rupiah. Nah, kita belinya dari apa aja, teman-teman? Kita kalau beli material dari dua negara, Thailand dan Australia. Nah, kita juga ada jualan ke Australia. Kita ada pembelian dari Australia dan kita ada jual ke South Korea. Nah, teman-teman ketika ketemu soal, apa sih first thing first yang harus teman-teman lakukan? Yang pertama, cari tahu dulu mana ya, negara mana, perusahaan mana yang pakai forward contract ya. Jadi nggak selamanya kita Stark Jewelry bakal forward contracting ke semua perusahaan. Biasanya yang benar-benar fluktuatif aja. Dan di soal ini, teman-teman, perusahaan mana yang pakai forward contract? Ada dua. Yang pertama adalah ketika kita buy materials from Australia atau ketika kita belanja, kita beli material dari Australia. Dan yang kedua adalah ketika kita melakukan penjualan ke Korea Selatan. Ya, jadi teman-teman harus tahu. Nah, kalau pakai Thai Baht atau Thailand, perlu di forward contract gak? Gak perlu ya teman-teman, karena perusahaan cuman bilang kita forward contract untuk Australia dan South Korea aja ya. Jadi jangan terkecoh teman-teman. Pokoknya ketemu soal first thing first, cari tahu dulu mana yang pakai forward contract ya. Nah, kita mulai teman-teman ke 2018 yakni Oktober 31. Nah, teman-teman sebenarnya ini lebih ke opsional. Nah, kalau saya condong untuk kerjain satu persatu perusahaan. Jadi misalnya kita lagi bahas Australian company, saya akan selesaikan dulu semua transaksi tentang perusahaan Australia. Baru saya akan lanjut ke perusahaan lainnya. Tapi teman-teman jika ingin urut, boleh misalnya dari Oktober 31 tahun 2018 kita bahas Australia, nanti 16 kita bahas Thailand, boleh teman-teman. Tapi saya condong untuk kerjain seluruh perusahaannya satu persatu. Jadi, kelarin dulu Australia, udah kelar saya pindah ke Thailand, udah kelar saya pindah ke Seoul atau ke Korea Selatan. Jadi, tergantung teman-teman mana yang mudah ya. Kalau saya akan condong untuk kerjain satu persatu ya. Saya mulai dulu teman-teman dari yang tanggal 31 Oktober 2018. Purchase diamond from an Australian company for a total price of 900,000 Australian dollar. Jadi kita melakukan pembelian diamond dari perusahaan Australia. Nah, teman-teman harus ingat, apakah di Australia itu kita pakai forward contract? Iya. Nah, berarti Australian itu saya kasih notes bahwa kita akan melakukan forward contract. Ya. Nah, teman-teman, biasanya ya dia akan kasih banyak banyak spot dan forward rate. Untuk apa? Untuk kasih tahu teman-teman berapa yang akan teman-teman jadi pengali. Tapi karena ini banyak, ya kursnya banyak, teman-teman tidak boleh terkecoh. Jadi ketika lihat exchange rate-nya, kursnya, teman-teman harus benar-benar hati-hati, be careful, hati-hati banget untuk lihat, jangan sampai teman-teman salah kali, ya. Oke, saya mulai. Karena kita melakukan pembelian dan forward contract. Nah, pembelian berarti kita akan jurnal, ya, ini berarti tanggal 31 Oktober, teman-teman. Kita akan jurnal apa? Karena kita melakukan pembelian, maka kita akan jurnal purchase di debit. Dan kita jurnal accounts payable di kredit. Nah, angkanya dari mana? Teman-teman, angkanya kita total price-nya adalah 500,000 Australia dollar. Berarti yang kita lihat, teman-teman, adalah tabel yang ini, yang IDR strip Australian dollar. Jangan hiraukan THB dan KRW karena kita hanya bahas Australian dollar saja. Tanggal 31 Oktober, berarti yang ini ya teman-teman, 31 Oktober. Lalu, kita akan catat berapa nilai purchase-nya. Caranya gimana? Dengan mengkalikan kurs spot di hari itu atau di tanggal itu dengan nilai fakturnya kita. Nilai fakturnya kita 500.000. Nah, kursnya yang mana? Kita pakai yang spot di hari itu. Berarti 10.690. Nah, dapat 5.345.000.000. Jadi kita pakai kurs yang spot di hari itu tanggal 31 Oktober sesuai dengan transaksi. Saya highlight kuning, teman-teman, berarti kurs yang kita pakai adalah yang 10.690. Jangan sampai salah ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman salah kurs, ya udah otomatis angkanya salah, ya.
Nah, saya lanjutkan. Teman-teman masih ingat karena kita pakai forward contract, ada jurnal tambahan loh. Jurnal tambahannya adalah kita catat di debit, yakni foreign currency receivable from exchange dealer, dan kita catat rupiah payable to exchange dealer. Jurnal ini memuat janji kita. Janji kita bahwa kita akan melakukan pembayaran sebesar ini, teman-teman, ya, untuk pembelian diamondnya kita. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan melakukan perkalian nilai fakturnya kita 500.000 dikali dengan forward rate, ya, pada tanggal itu. Forward rate pada tanggal itu yakni 10.685 tanggal 31 Oktober 2018. Yang mana? Yang ini, teman-teman, 10.685. Ya. Maka dapat 5.342.500.000. Kita pakai forward rate pada tanggal 31 Oktober 2018. Nah, opsi pertama teman-teman mau lanjut ke transaksi 16 November boleh, tapi saya prefer untuk kelarin Australian company terlebih dahulu. Ya. Nah, tanggal 16 gak ada bahas Australian, saya skip dulu. Tanggal 18 juga gak ada, saya skip dulu. Yang ada kapan lagi? Tanggal 16 Mei 2019. Tapi ingat ya, kita melewati tanggal tutup buku perusahaan, teman-teman. Perusahaan tutup buku 31 Desember 2018, setiap 31 Desember. Kita melewati loh, teman-teman, kita melewati tanggal tutup buku. Maka kita harus melakukan adjustment terlebih dahulu pada saat tanggal tutup buku. Nah, kalau misalnya dia nggak lewatin gimana? Kalau dia nggak lewatin, ya udah, teman-teman, kita cuma sekali adjust doang pada saat kita lakukan pelunasan. Tapi kalau misalnya dia melewatin tutup buku, kita pada saat tanggal tutup buku 31 Desember harus adjust dulu. Ya. Berarti selanjutnya tanggal berapa? Bukan tanggal 16 Mei, ya, melainkan tanggal 31 Desember 2018 karena melewati tanggal tutup buku. Ya. Selanjutnya adalah kita pada tanggal 31 Desember 2018. Apa yang di-adjust? Yang pertama, kita adjust accounts payable. Nah, teman-teman, accounts payable tadi kita pakai spot rate yang 10.690. Nah, kita lihat lagi spot rate pada tanggal 31 Desember. 10.186. Teman-teman, posisinya adalah kita punya kita utang ya ke orang ya. Kita punya hutang ke orang. Kalau kursnya turun, apa yang terjadi dengan hutang kita? Hutang kita akan makin kecil, teman-teman. Karena kurs awalnya 10.690, ternyata tanggal 31 kursnya turun. Kalau kursnya turun, otomatis sebenarnya kita untung, teman-teman. Kenapa? Karena kita bicara tentang hutang. Hutang kita jadi makin kecil. Maka ketika kita adjust accounts payable-nya, teman-teman, kita perhatikan dulu kursnya. Nah, kurs tanggal 31 Desember, yakni 10.186. Nah, kurs untuk tanggal 31 Oktober tadi 10.690. Terjadi penurunan kurs. Kalau kursnya turun, kita accounts payable, maka ada gain. Nah, gain itu berarti kita catatnya di kredit, yaitu transaction gain. Debitnya apa? Accounts payable kita turun ke AP di debit. Nah, cara cari angkanya gimana? Tinggal teman-teman cari selisihnya. 10.690 diselisihkan dengan 10.186 dikali dengan berapa nilai fakturnya? 500.000. Maka dapat gain sebesar 252 karena terdapat penurunan kurs di tanggal 31 Desember 2018. Kita belum selesai, teman-teman, ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulan adalah ketika, ya, saya merahin, ketika kita melakukan buy ya atau pembelian kurs now atau kurs sekarang tanggal 31 Desember lebih kecil dari purchase, maka kita akan dapat transaction gain. Tapi kalau teman-teman bingung, teman-teman boleh coba analogikan aja. Kalau kita utang nih, ternyata kursnya turun, berarti utang kita turun dong. Kalau utang kita turun, kita makin apa? Makin untung, teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi dilogikakan aja ya. Nah, yang kedua, kita juga lakukan adjustment pada foreign currency receivable. Nah, jadi kita adjust juga foreign currency receivable. Kata kuncinya di apa? Di receivable. Jadi, foreign currency receivable, teman-teman. Nah, kita bandingkan apa? Kita bandingkan forward 31 Oktober dengan forward 31 Desember. Karena masih
Kita belum lunasin, kita masih lunasin nanti. Maka kita pakai forwardnya yang 10.200. Yang ini teman-teman. Lalu, terjadi penurunan kurs. Lah, tadi kalau kita turun kurs, gain dong. Nah, ini loss teman-teman. Kenapa loss? Karena kata kuncinya receivable. Receivable teman-teman, kalau kursnya turun, otomatis kita rugi. Kenapa? Karena kursnya turun, yang kita dapat lebih sedikit. Tadi konteksnya kenapa kita untung, karena kita bahasnya utang. Ini kita bahasnya piutang. Kalau kita bahasnya foreign currency receivable, yaitu kayak mata uang kita dapat dari exchange dealer, kalau turun berarti kita dapatnya lebih dikit, kita rugi. Maka jurnalnya adalah debit transaction loss, credit foreign currency receivable from exchange dealer. Cara cari angkanya gimana? Tinggal teman-teman selisihkan. 10.685 dikurang 10.200 dikali dengan nilai faktur kita 500.000. Nah, dapat 242.500 kalau kita rugi. Nah, berarti saya tandain ini kita udah bahas ya, teman-teman. Nah, 31 Desember. Lalu kita ke jurnal pelunasan. Pelunasan terjadi pada tanggal 16 Mei 2019. Paid an Australian company in full. Ya. Nah, berarti jurnal selanjutnya adalah kita akan melakukan jurnal pada tanggal 16 Mei 2019. Teman-teman udah ganti tahun nih. Tapi ingat, sebelum kita melakukan pelunasan, kita harus lakukan adjustment dulu seperti yang kita lakukan pada tanggal 31 Desember 2018. Ya, jadi kita akan lakukan dua adjustment accounts payable dan adjustment foreign currency receivable from exchange dealer. Ya. Tadi teman-teman kita bicara tentang spot 31 Desember 10.186. Dan sekarang kita bukan lagi di 31 Desember, melainkan kita udah di 16 Mei. Berarti kita membahas spot rate yang sekarang, yakni 9987 untuk adjustment accounts payable-nya. Spot rate sekarang adalah 9987. Teman-teman, kursnya turun lagi, kita hutang. Kalau hutang, kursnya turun, kita untung. Maka jurnalnya adalah kita debit accounts payable dan credit transaction gain. Kenapa? Karena kursnya turun dan posisi kita adalah hutang. Ya. Berarti 10.186, berarti ini ya 10.186 teman-teman, selisihkan dengan 9987 ya kursnya, dikalikan dengan nilai fakturnya 500.000. Dapat 99.500.000. Nah, apakah udah selesai? Belum, teman-teman. Lakukan adjustment yang kedua, yakni adjust foreign currency receivable from exchange dealer. Teman-teman, tadi kita bahasnya kita di forward 31 Desember. Nah, ketika kita lunasin, kita nggak lihat forwardnya lagi. Kenapa? Karena udah kelar, teman-teman. Ini udah tanggal terakhir, kita udah lunasin. Maka, bukanlah adjust ke forward rate 16 Mei, tapi adjust ke spot rate 16 Mei, karena kita udah bayar. Maksudnya kita akan lunasi di hari ini. Maka kita akan adjust ke spot rate 16 Mei. Nah, spot rate 16 Mei itu adalah 9987. Teman-teman, bahas receivable. Receivable kursnya turun lagi. Jika receivable kursnya turun, ya dari 10.200 ke 9987 turun, maka kita akan loss karena kita bahasnya adalah receivable-nya. Foreign currency receivable-nya. Maka kita jurnal debitnya transaction loss, kreditnya foreign currency receivable from exchange dealer. Angkanya dari mana? Selisihin. 10.200 diselisihkan dengan 9987 dikalikan dengan nilai fakturnya 500.000. Nah, dapat kerugian sebesar 106.500.000. Kemudian apa yang kita lakukan? Pelunasan, teman-teman. Jurnal pelunasan adalah, saya buka ya teman-teman ya. Debit rupiah payable to exchange dealer, debit investment in foreign currency, credit cash, credit foreign currency receivable from exchange dealer. Kemudian jurnal yang kedua, debitin accounts payable dan creditin investment in foreign currency. Saya akan bahas dulu angkanya. Ya, nanti saya akan bahas analogikanya. Kenapa pelunasan itu jurnalnya kayak gini, teman-teman. Nah, saya bahas dulu dari rupiah payable. Rupiah payable itu merujuk kepada janji kita, teman-teman. Janji kita di awal, ya rupiah payable itu nggak bakal berubah.
kita di awal janji bahwa kita akan bayar sebesar 5.342.500.000. Nah, berapapun utang kita nantinya, karena terjadi fluktuasi kan. Kita udah janji di awal kita bakal bayar segitu. Ya udah, 5.342.500.000. Ini loh yang akan kita bayar. Maka rupiah payable to ID dan cash nilainya akan sama sesuai dengan janji kita. Nah, investment in foreign currency akan merujuk kepada berapa nih nilai utang kita sekarang. Caranya gimana? Spot rate hari ini pada saat pelunasan 9987 dikali dengan nilai fakturnya 500.000 akan sama nilainya dengan foreign currency receivable from exchange dealer. Nah, lalu teman-teman kita akan bayar ya accounts payable kita dengan investment in foreign currency. Nah, maksudnya apa? Rupiah payable to exchange dealer ya merujuk kepada janji kita akan bayar berapa. Investment in foreign currency merujuk kepada berapa nih duit yang kita dapat dari exchange dealer terkait mata uang asing. Nah, kalau teman-teman bingung, saya akan bikin analogikanya ketika saya pisah jurnalnya. Ya. Jadi kalau teman-teman ingat, nih saya merahin lagi ya. Nah, jadi kalau teman-teman masih ingat, ketika kita melakukan pelunasan, apa sih logikanya? Yang pertama kita bayar dulu nih rupiah ke exchange dealer. Masih ingat ya pada saat kita melakukan pembelian, kita bayar rupiah ke exchange dealer, lalu exchange dealer kasih kita apa? Kasih kita uang. Kayak tadi Pauline Corporation kita bayar won, kita bayar rupiah, kita dapat won. Baru kita pakai wonnya untuk bayar barang yang kita beli. Sama. Kita apa yang pertama? Yang pertama adalah kita bayar dulu rupiah ke exchange dealer. Nah, bayar rupiah ke exchange dealer, jurnalnya apa? Jurnalnya adalah rupiah payable to ID pada cash sebesar 5.342. Jadi ini seperti yang tadi saya sempat singgung, RP payable to ID dan cash itu adalah mencerminkan berapa nih uang yang kita janjikan untuk kita bayar ke exchange dealer. Nah, angkanya sebenarnya akan sama dengan yang kita janjikan di awal, 5.342.500. Lalu yang kedua, ketika kita teman-teman bayar rupiah ke exchange dealer balikin kita apa? Balikin kita mata uangnya Australian dollar. Kita catat apa? Kita catat investment in foreign currency merujuk kepada duit dolar yang kita terima. Nah, pada foreign currency receivable from exchange dealer. Nah, seperti itu ya. Lalu yang ketiga logikanya apa? Udah dapet nih investment in foreign currency, udah dapet mata uang asingnya. Kita ngapain? Bayar utang dong. Nah, kita bayar utang. Kita bayar utangnya pakai apa? Pakai investment in foreign currency, mata uang asing kita. Maka kita kreditkan investment kita. Ya, kita kreditkan. Nah, maka utang kita juga lunas. AP kita lunas. Nah, itu kalau kita pecah teman-teman jurnalnya. Kalau teman-teman mau gabungin, teman-teman paham logikanya is okay. Kalau teman-teman mau pelan-pelan, ini ada alternatif kedua kalau teman-teman pisahin jurnalnya. Supaya teman-teman nangkep logikanya gimana kalau kita melakukan pelunasan. Nah, seperti itu untuk satu perusahaan. Kita masih ada 2 perusahaan lagi, teman-teman. Saya lanjutkan ke perusahaan kedua. Purchase rubies from a Thai company for a total price 5 juta Thailand baht. Nah, teman-teman masih ingat kalau kita ke Thailand baht atau kita menggunakan THB, ya kita nggak pakai forward contract ya. Jadi ini transaksinya nggak pakai forward contract ya. Perusahaan nggak pakai, makanya di sini saya nggak tulis forward contract-nya. Oke, saya masuk ke November 16. Kita melakukan pembelian. Teman-teman, kalau kita melakukan pembelian jurnalnya, berarti debitnya purchase, ya kreditnya accounts payable. Nah, caranya gimana? Sama. Kita bahasnya THB, berarti jangan hiraukan dua yang ini, Australian dollar dan Korean won, jangan dihiraukan. Yang kita hiraukan hanyalah yang Thailand baht atau yang THB doang. Nah, kita lihat sekarang tanggal berapa? 16 November, berarti kita akan bahas yang ini doang, teman-teman. THB 16 November. Nah, kita akan melakukan purchase rubies from a Thai company, total price-nya 5 juta THB. Nah, caranya gimana? Kalikan spot rate pada tanggal 16 November dengan total price-nya atau nilai fakturnya. Berapa spot rate-nya? 443,86.
443,86 dikalikan dengan nilai fakturnya 5 juta. Nah, apakah seperti ini aja teman-teman jurnalnya pada saat kita melakukan pembelian? Iya, kita nggak ada jurnal tambahan seperti tadi. Untuk catat foreign currency receivable dan kreditnya rupiah payable. Kenapa? Karena ini nggak pakai forward contract, ya. Nah, lalu teman-teman, kita lihat kapan dia lunasin. Oh, dia lunasinya masih tahun depan. Kalau dia lunasi tahun depan, tanggal 18 Juni, artinya dia melewati tanggal tutup buku. Jika melewati tanggal tutup buku perusahaan, jangan lupa teman-teman, kita adjust dulu di tanggal 31, ya. Makanya, untuk selanjutnya, kita bukanlah ke 18 Juni, melainkan kita ke 31 Desember dulu, karena melewati tanggal tutup buku perusahaan. Nah, apa yang kita adjust? Kita akan adjust accounts payable-nya. Nah, caranya gimana? Teman-teman lihat, kurs tanggal kurs tanggal 16 November, dan kurs tanggal 31 Desember. Ya, ini saya highlight kuning, yakni 443,86 dan 448,79 teman-teman. Ya, saya coba pikirin ya teman-teman ya untuk spot rate-nya. Ternyata teman-teman, spot rate tanggal 16 November itu 443. 31 itu 448. Teman-teman, kalau naik kursnya, ini kan kursnya naik nih dari 443 ke 448. Posisi kita adalah utang. Kalau kurs naik kita utang, berarti kita rugi atau kita untung atau rugi? Rugi, teman-teman. Kenapa? Kursnya naik, kita posisinya utang. Ya, nanti kita keluarin duitnya lebih besar. Makanya ada loss di sini. Loss-nya berarti kita catat debitnya transaction loss dan kreditnya adalah accounts payable. Caranya gimana? Selisih kursnya ya. Teman-teman mau yang atas kurang yang bawah sebenarnya nggak apa-apa, karena di sini adalah tentang selisihnya ya. Jadi teman-teman, kalau selisihnya biasanya saya kurangin dari yang besar, 448 kurang 443. Buat apa? Supaya nggak minus, dikali dengan nilai fakturnya 5 juta. Kalau teman-teman mau kurang 443 sama 448 sama, cuma nanti hasilnya minus aja gitu ya. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan, teman-teman? Nah, kalau now atau kurs sekarang 31 Desember lebih besar dari kurs pada saat kita purchase, maka kita transaction loss. Kalau teman-teman mau hafal. Kalau enggak, gampangnya teman-teman analogikakan aja. Kalau kursnya naik, kita utang, kita gimana? Tentu rugi gitu ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke tanggal dia pelunasan, yakni 18 Juni. Tapi ingat, jangan langsung buat jurnal pelunasan ya, karena teman-teman kita lakukan adjustment dulu terhadap accounts payable-nya. Di tanggal pelunasan 18 Juni ya, kita adjust dulu accounts payable. Nah, cara adjustnya gimana? Tadi kita ada di spot rate 448, maka kita akan lihat lagi spot rate pada saat kita pelunasan. Pada saat kita pelunasan, spot rate-nya 450,25 ya. Spot rate-nya 450,25. Ternyata teman-teman mengalami kenaikan lagi loh dari 448 ke 450. Jika mengalami kenaikan teman-teman, artinya kita rugi. Maka kita catat lagi jurnalnya sama, transaction loss pada accounts payable. Caranya gimana? Tinggal teman-teman 450 dikurang dengan 448,79 dikali dengan nilai fakturnya 5 juta. Nah, dapat rugi kita 7.300.000. Nah, setelah kita adjust accounts payable-nya, baru kita akan lakukan pelunasan. Nah, jurnal pelunasannya gimana? Tinggal accounts payable pada cash, teman-teman. Karena kita nggak ada bahas tentang foreign currency kan. Nggak ada bahas foreign currency. Kita nggak ada bahas tentang forward contract. Nah, accounts payable pada cash-nya sebesar apa? Sebesar spot sekarang. Spot sekarang 450,25 dikali dengan nilai fakturnya 5 juta. Nah, dapat 5 juta kurang 01 ya. Dapat 2.251.250.000. Nah, teman-teman, transaksi ini kita ruginya double loh. Karena kita nggak pakai forward contract. Kenapa? Sebenarnya kita cuma belanja segini doang, 2.219. Tapi at the end kita bayarnya 2.251 rugi. Kenapa? Karena ada kursnya naik-naik terus. Ya. Nah, oke, saya lanjut ke perusahaan yang ketiga, yakni
yang tanggal 18 November. Sold 100 necklace, 100 ring, 100 earring to PT Hera Park Sale for 125 juta Korean won. Nah, ini merupakan transaksi penjualan. Ya, teman-teman ingat, pada saat kita bahas penjualan ke South Korea atau Korea Selatan, kita melakukan forward contract. Ya, makanya di sini saya kasih notes bahwa kita ada forward contract. Nah, saya masuk dulu ke tanggal transaksi penjualannya, 18 November 2018. Nah, teman-teman, kalau kita melakukan penjualan secara piutang, maka kita catat debitnya accounts receivable dan kreditnya adalah sales revenue. Nah, caranya gimana, teman-teman? Yang kita lihat tabelnya bukan lagi THB, bukan lagi AUD, tapi KRW. Tanggal berapa sekarang? 18 November. 18 November ini berarti kita lihat kurs tanggal 18 November. Bagian apa? Bagian spot dulu, karena kita catat berapa nih AR-nya. Yaitu 13 ya. Nah, spot rate-nya 13. Nanti saya kalikan 13 dikali dengan nilai fakturnya 125 juta. Nah, dapat bahwa total penjualannya kita yaitu sebesar 1.625 juta. Lalu ingat, ini adalah forward contract, teman-teman. Maka ada jurnal tambahan, yakni debit foreign currency receivable, rupiah receivable from exchange dealer, dan kreditnya adalah foreign currency payable to exchange dealer. Ini adalah apa? Adalah janji bahwa kita bakal dapat segini loh pada saat kita melakukan penjualan. Nah, caranya gimana? Kalikan nilai fakturnya 125 juta dikalikan dengan forward rate pada tanggal 18 November. Forward rate-nya 14. Forward rate-nya 14 ya. Nah, seperti itu. Kita pakai forward contract. Lalu, teman-teman, jangan langsung cari kapan dia bayar atau terima pembayaran secara full. Lihat dulu, apakah kita ketika menerima pembayaran melewati tanggal tutup buku perusahaan atau enggak. Oh, ternyata pada saat kita melakukan atau menerima pembayaran, kita melewati tanggal tutup bukunya perusahaan. Artinya, kita nggak boleh langsung jurnal tanggal 23 April. Kita jurnal dulu tanggal 31 Desember 2018 pada saat dia tutup buku untuk melakukan adjustment. Jadi, kita adjust dulu tanggal 31 Desember. Apa yang kita adjust? Dua hal. Yang pertama, adjust AR-nya. Yang kedua, adjust foreign currency receivable-nya. Adjust AR dulu. Nah, teman-teman, kita lihat. Kurs spot pada tanggal 18 November itu 13. Dan pada tanggal 31 Desember, turun. Jadi 12,995. Teman-teman, posisinya kita adalah kita terima piutang. Ya, kalau harusnya kita terima 13, tapi kita cuma terima 12,995. Menurut teman-teman, kita rugi atau untung? Tentunya kita rugi. Kenapa rugi? Karena harusnya kita terima 13 loh, tapi sekarang kursnya turun, jadi AR kita berkurang. Nah, caranya gimana jurnalnya? Ya, debitin transaction loss, creditin account receivable. Angkanya tinggal teman-teman selisihkan kurs spotnya, dikalikan dengan nilai fakturnya 125 juta. Nah, kita rugi sebesar 625.000. Lalu, kesimpulannya apa? Kalau kita lakukan penjualan atau kita sell, teman-teman, kurs now kita, kurs sekarang lebih kecil dari kurs pada saat kita penjualan, maka transaction loss. Ya, kalau misalnya teman-teman bisa analogikakan, ya bagus ya, teman-teman ya. Jadi nggak usah dihafalin ya. Nah, kalau misalnya mau dihafalin, berarti teman-teman ingat aja, now kecil dari sales, maka loss gitu ya. Nah, saya lanjut. Jangan hanya adjust account receivable, teman-teman. Adjust yang kedua, yakni account foreign currency payable to exchange dealer. Kata kuncinya ada di payable, teman-teman. Nah, kita bandingkan apa? Kita bandingkan forward rate pada tanggal transaksi 18 November dan forward rate pada tanggal 31 Desember. Kenapa forward rate 31 Desember bukan spot rate 31? Karena transaksi ini masih kita bawa ke tahun depan. Makanya kita masih pakai forward rate di tanggal 31 Desember, yakni 11.995. Payable. Kurs turun, teman-teman. Kita bahas payable, berarti kebalikannya. Kalau kurs turun, kita bahas payable, kita untung. Maka foreign currency payable to exchange dealer di debit dan gain di kredit. Nah,
Nah, cara cari angkanya tinggal teman-teman selisihkan. 14 dikurang 11,995 dikali berapa? Nilai fakturnya. Nilai fakturnya 125 juta. Nah, maka kita ada gain sebesar 250,625. Nah, lalu kita akan ke jurnal terakhir, yakni pada saat kita menerima payment secara full dari Herapak. Nah, ketika kita terima secara full dari Herapak, ingat, jangan langsung jurnal pelunasan. Jurnal dulu adjustment. Kita adjust dulu teman-teman, AR-nya ke AR paling terkini, ya. Caranya gimana? Teman-teman, tadi kita kursnya ada di 12.995. Sekarang kita pelunasannya adalah tanggal 23 April. Ya, berarti kita pakai 12.309. Nah, berarti teman-teman spot rate kita mengalami penurunan kembali dari 12.995 ke 309. Kalau mengalami penurunan posisi kita terima utang, maka kita akan catat loss, teman-teman. Maka kita akan debitin transaction loss, kita kreditin account receivable, angkanya dari mana? 12.995 dikurang 12.309 dikali nilai fakturnya kita 125 juta. Kita loss lagi 85.750. Nah, apakah kita langsung lunasi? Belum teman-teman ya. Kita masih adjust dulu yang kedua, yakni payable to exchange dealer. Nah, tadi kita pakai forward contract 11.995 untuk tanggal 31 Desember. Teman-teman, kita udah tanggal pelunasan, nggak ada lagi next-nya. Maka kita akan pakai spot rate tanggal 23 April, yakni 12.309. Karena udah nggak ada lagi, kita udah lunasin teman-teman. Ya. Lalu, konteks kita bahas payable. Payable, kursnya naik. Kalau kursnya naik, bahas payable, kita loss. Ya. Kita loss lagi. Jurnalnya apa kalau kita loss? Kalau kita loss, jurnalnya debitnya transaction loss, kreditnya adalah foreign currency payable to exchange dealer. Cari angkanya tinggal selisihkan. 12.309 diselisihkan dengan 11.995 dikali dengan nilai fakturnya 125 juta. Nah, sudah teman-teman, apalagi yang harus kita lakukan? Jurnal yang terakhir, yakni kita lakukan pelunasan. Nah, saya buka dulu jurnalnya, nanti saya analogikakan di bawah, ya. Nah, jurnalnya seperti apa? Kita catat debit cash, karena kan kita terima duit ya dari pelunasan. Debit lagi foreign currency payable to exchange dealer, kreditin investment in foreign currency, dan kreditin rupiah receivable from exchange dealer. Angkanya dari mana? Nah, teman-teman, kita tadi dijanjikan bahwa berapapun at the end piutangnya kita akan tetap terima sebesar 1.750. Maka cashnya senilai 1.750 akan sama dengan rupiah receivable-nya. Karena berapapun at the end piutangnya kita dapat janji kita akan terima 1.750. Foreign currency payable to exchange dealer dan nilai investment in foreign currency akan merujuk kepada nilai sekarang, yakni spot rate-nya 12.309 dikalikan dengan nilai piutangnya 125 juta. Kelebihan nolnya 1. Bentar teman-teman ya. 12. Oke. Bentar, salah teman-teman. Bukan 12.309, tapi 12, komanya ketinggalan. Jadi gede angkanya teman-teman. 125 juta. Nah, foreign currency payable dan investment kita 1538. Maka debitin investment in foreign currency sebesar nilai investmentnya atau nilai terkini dengan cara 12,309 dikali 125 juta. Nah, kalau teman-teman mau tahu logikanya, kita coba buka logikanya ya. Nah, logikanya seperti apa teman-teman? Kayak gini ya, saya coba buka dulu. Logikanya kalau kita terima pelunasan, kalau teman-teman tadi ingat kita ada jualan ke apa ya namanya ya, ke perusahaan Pauline Corporation atau yang di Kwon juga. Nah,
Caranya gimana? Dia pada saat kita kirim barang, dia kirim ke kita mata uang won, ya. Mata uang wonnya kita tukar ke exchange dealer, baru kita dapat mata uang rupiah. Analoginya kayak gitu. Nah, jurnalnya kalau kita pecah gimana? Teman-teman, pertama adalah kita jurnal terima dulu mata uang rupiah. Korean won. Nah, mata uang Korean won untuk dia bayar account receivable kita catat terima mata uang asing investment in foreign currency pada account receivable sebesar 1538625 atau nilai spot rate pada tanggal ini dikalikan dengan nilai faktur. Nah, lalu yang kedua ngapain? Kita tukar teman-teman, karena kan ini pakai won, kagak bisa teman-teman di Indonesia tukar ke Indonesia, ke ke rupiah. Nah, jurnalnya apa? Investmentnya tadi kita dapat di debit, kita kreditin karena kita tukar. Habis dong mata uangnya, ya. Dapat apa? Dapat rupiah payable to exchange dealer. Foreign currency payable to exchange dealer. Lalu teman-teman, kita dapat apa? Dapat mata uang rupiah. Dengan cara kita jurnal cash ya pada rupiah receivable from exchange dealer. Cash pada rupiah receivable from exchange dealer karena kita dapat mata uang rupiah. Nah, seperti itu teman-teman untuk analogikanya kalau teman-teman mau pecah. Tapi kalau teman-teman nggak mau pecah langsung pakai jurnal ini nggak apa-apa, mau pecah juga nggak apa-apa kalau teman-teman paham logikanya. Mau lebih gampang dilogikakan gitu ya. Nah, demikian penjelasan untuk problem 2. Selanjutnya kita akan bahas tentang problem 4. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut satu problem lagi, yakni problem 4. Ya, PT Marliana merupakan perusahaan yang berdomisili di Indonesia dan menjual berbagai macam bahan pangan. PT Marliana melakukan kegiatan impor dan ekspor untuk memenuhi kebutuhan serta memperluas pasarnya. Transaksi dengan perusahaan luar negeri menggunakan mata uang asing dan melakukan pencatatan atas seluruh transaksi dengan menggunakan metode periodik. Periode pembukuan berakhir pada 31 Desember setiap tahunnya. Berikut merupakan transaksi PT Marliana selama tahun 2020. Nah, teman-teman, first thing first adalah sebenarnya kita harus tahu dulu teman-teman, mana yang pakai forward contract dan mana yang enggak. Tapi ternyata di paragraf pertama itu dia nggak kasih tahu mana yang pakai forward contract ataupun enggak. Nah, dari mana kita tahu? Dari transaksinya. Ya, jadi nggak apa-apa kalau kita nggak tahu dulu di awal. Kita akan step by step aja teman-teman, ya seperti soal ini. Nah, seperti biasa, kalau teman-teman merasa mau berurutan, misalnya 30, 25, 3, 20 November gitu ya, secara berurutan is okay. Kalau saya biasanya akan kelarin satu persatu perusahaannya terlebih dahulu. Ya, saya akan mulai dari yang tanggal 30 Januari 2020. Untuk mengantisipasi kelangkaan stok pangan di Indonesia, PT Marliana membeli beberapa jenis bahan pangan dari Cina sebanyak 800 kilo dengan harga CNY 101 per kilo. Berarti kita belinya ke perusahaan di Cina ya, pakai Chinese Yuan. Nah, dengan 800 kg dan harga per kilogramnya 101 Chinese Yuan. Nah, teman-teman, kita mulai dulu pada transaksi tanggal 30 Januari. Di sini nggak dikasih tahu teman-teman dia pakai forward contract. Artinya 30 Januari ke Chinese Yuan itu nggak pakai forward contract. Nah, kalau kita melakukan pembelian, maka apa yang kita jurnal? Kita jurnal debitnya purchase, kreditnya adalah accounts payable. Nah, masih ingat ya teman-teman kita pakai kurs apa? Kita pakai spot rate pada tanggal 30 Januari. Jangan lihat dolar, jangan lihat pound sterling, karena sekarang kita lagi bahas perusahaan China atau Yuan. Maka yang kita pakai adalah spot rate di Yuan, yaitu tanggal 30 Januari. Ya, yang ini 1215. Bukan dolar maupun pound sterling. Ya. Berarti kita belanjanya berapa? 800 kilo. 1 kilonya 101 Yuan. Ya, 800 kali 101 kalikan spot rate tanggal 30 Januari 1215. Maka kita belanja dengan total 98.172.000. Dengan cara kalikan 800 kilo kali 101
ya, dikali spot rate pada tanggal 30 Januari, yaitu sebesar 1215. Nah, teman-teman, yang ini sudah saya tandain, berarti kita udah selesai bahas tanggal 30 Januari. 25 Maret bahas perusahaan Amerika Serikat, bukan. Tanggal 3 April bahas lagi yang di Cina. Saya lompat dulu tanggal 3 April, teman-teman, karena masih sama-sama di China. Nah, maka selanjutnya saya akan bahas transaksi 3 April. 3 April 2020 tentang China Company. Ketika kita melakukan pelunasan, ingat, kita nggak boleh langsung jurnal AP pada cash, tapi kita adjust dulu pada kurs sekarang. Ya, jadi kita adjust dulu accounts payable-nya. Cara adjustnya teman-teman masih ingat ya, kita lihat kurs tanggal 3 April bagian spot rate. Nah, kenapa bukan bagian forward rate? Karena teman-teman kita nggak pakai forward contract ya. Makanya tadi kita juga jurnalnya cuma satu, nggak ada jurnal tambahan. Nah, teman-teman, 30 Januari kursnya 1215, 3 April kursnya turun jadi 1206. Kita posisinya adalah utang, teman-teman. Utang kursnya turun, kita ngapain? Oh, kalau kursnya turun, kita akan jadi untung. Maka kita akan jurnal debitnya accounts payable, kreditnya transaction gain. Kenapa? Karena teman-teman, kursnya turun dan posisi kita adalah utang. Ya, maka caranya teman-teman tinggal selisihkan. 30 Januari 1215. 3 April 1206. Kalikan dengan yang kita beli. Kita beli apa? 800 kg. 1 kilogramnya 101 yuan. Nah, kita dapat keuntungan sebesar 727.200. Nah, teman-teman, setelah kita lakukan adjustment accounts payable, baru kita lunasin. Ya. Lunasin jurnalnya kayak biasa, accounts payable pada cash. Sebesar apa? Sebesar apa sih yang kita beli? Kita beli 800 kg, berarti 800 dikali 1 kilogramnya 101 yuan dikali kurs spot rate pada tanggal pelunasan 1206. Nah, maka kita dapat pelunasan kita 9744.800. Kita untung, teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya kita belinya tuh sebesar 98.172, tapi ternyata kursnya lagi turun pada saat kita bayar. Kalau pada saat kita bayar kursnya turun, kita untung. Makanya kita keluarin cash-nya cuma 9744, lebih kecil dari purchase-nya. Ya, karena kita untung, teman-teman. Nah, China Company kita selesai. Saya lanjut ke bagian yang kedua, yakni Christine Co. Christine Co. membutuhkan banyak bahan pangan karena adanya pembatasan aktivitas di Amerika Serikat, sehingga membeli dari PT Marliana sebanyak 1.600 kg dengan harga 403 US dollar. Dilakukan forward contract atas transaksi ini, Christine Co. akan melunasi transaksi ini pada 2 bulan mendatang. Nah, teman-teman, tanggal 25 Maret. Nah, 25 Maret, Christine Co. beli ke kita. Berarti ini adalah aktivitas penjualannya kita, ekspornya kita, teman-teman. Nah, teman-teman di sini dikatakan bahwa ada forward contract, ya, berarti jurnalnya nanti ada jurnal tambahannya ya, karena ada forward contractnya. Nah, kita catat dulu bahwa kita akan mencatat penjualan. Catatnya gimana? Account receivable di debit dan kreditnya adalah sales revenue. Nah, cara catatnya gimana, teman-teman? Kita jual apa sih? Kita jual 1.600 kg. Lalu 1 kilogramnya dihargai 403 US dollar. 403 US dollar. Tanggal 25 Maret, berarti yang kita lihat adalah dolar karena kita jualannya ke Amerika Serikat, dan tanggal 25 Maret. Maka kita pakai spot rate pada tanggal 25 Maret sebesar 15.372. 15.372. Nah, maka terdapat penjualan sebesar 9.911.865.600 rupiah. Nah, apakah udah selesai? Belum. Catat dulu jurnal tambahannya mengenai forward contract. Nah, jurnalnya gimana? Rupiah receivable from exchange dealer di debit dan kreditnya adalah foreign currency payable to exchange dealer. Nah, caranya gimana? Kita jual apa sih, teman-teman? Jual 1.600 kilo. 1 kilonya 403 US dollar. Kali dengan apa? Forward rate, yakni 15.368. Nah, maka ada
janji yang akan kita terima, berapapun kursnya nanti, entah kita rugi, entah kursnya turun atau naik, kita akan tetap dapat sebesar 9.909.286.400 rupiah. Nah, teman-teman, dia bilang kalau dia akan lunasi 2 bulan mendatang. Gak ada nih teman-teman transaksinya pada saat pelunasan. Jangan sampai ke skip, kita harus jurnal pada saat dia melakukan pelunasan. 2 bulan mendatang dari 25 Maret, berarti 25 April, 25 Mei. Kita jurnal lagi tanggal 25 Mei. Sebelum kita jurnal pelunasan, ada 2 hal yang harus kita adjust terlebih dahulu, teman-teman. Apa yang kita adjust? Yang pertama, kita adjust account receivable-nya terlebih dahulu. Nah, teman-teman lihat ya. Nah, 25 Maret, kurs spotnya adalah 15.372. Pada saat 25 Mei, ya 2 bulan waktu dia pelunasan, spot rate-nya turun. Ya, jadi 15.013. Nah, teman-teman bahas account receivable. Kalau misalnya account receivable-nya kursnya turun, artinya piutang kita makin kecil, kita akan jadi rugi, ya. Makanya jurnalnya adalah transaction loss di debit dan kreditnya adalah account receivable. Cara cari angkanya gimana? Nah, teman-teman selisihkan spot rate tanggal 25 Maret yakni 15.372 diselisihkan dengan 15.013 dikali dengan kita jualan apa sih? Kita jualan 1.600 kg dan satunya dihargai 403. Nah, maka kita akan rugi sebesar 231.483.200. Nah, jangan lupa kita adjust dulu juga foreign currency payable to exchange dealer. Nah, tadi kita pakai apa teman-teman? Pakai spot rate ya. Nah, pakai spot rate, sekarang kita adjustnya kita tadi pakai forward rate ya. Nah, kita adjustnya ke spot rate. Kenapa adjust ke spot rate? Karena pada tanggal 25 Mei itu udah tanggal terakhir. Kita udah lunasin, gak ada lagi masa yang akan datang. Forward rate itu kan kurs yang akan ada ya, masa datang ya. Makanya kita adjustnya ke spot rate. Nah, ternyata teman-teman, kata kuncinya ada di payable loh. Nah, forward rate itu 15.368. Lalu kursnya turun jadi 15.013. Kalau kurs turun kita bicara tentang payable, hutang. Berarti hutang kita makin turun. Ya, kalau hutang makin turun makin apa? Bagus gak? Ya bagus. Makanya kita akan catat transaction gain. Ya, debitnya apa? Foreign currency payable to exchange dealer. Nah, angkanya tinggal teman-teman selisihkan. 15.368 diselisihkan dengan 15.013 dikali dengan berapa nih? Dikali dengan yang kita jual 1.600 kilo dikali dengan 403 per kilonya. Dapat 228.904.000. Selanjutnya adalah kita melakukan pelunasan, teman-teman. Pelunasan, apa yang akan kita catat? Kita catat debitnya cash, debit foreign currency payable to exchange dealer, credit investment in foreign currency, kredit rupiah receivable from exchange dealer, lalu jurnal kedua, debit investment in foreign currency dan kreditnya account receivable yang logikanya tadi saya udah bahas di problem 2. Nah, teman-teman, cash akan kita catat sebesar 9.909.286.400. Ini akan sama dengan rupiah receivable. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berapapun nanti kursnya pada saat terima pelunasan, kita udah dijanjikan bahwa akan tetap dapat duit 9.909.286.400. Makanya nilai cash dan rupiah receivable-nya sama. Lalu, untuk nilai foreign currency payable dan investment adalah merujuk kepada berapa nilai utang kita atau piutang kita pada tanggal pelunasan. Dengan cara kita jual tadi ada 1.600 kilo. Dengan harga per kilonya 403, dikalikan dengan kurs spot pada tanggal 25 Mei, yaitu pada saat kita melakukan pelunasan, 15.013. Nah, kalau teman-teman lihat secara kasat mata, AR kita sebenarnya cuma 9.680 loh, tapi karena kita forward contract, ya, kita tetap terimanya 9 miliar ya, untung sebenarnya teman-teman, ya perusahaan untung, karena sebenarnya hanya harusnya cuma terima 9.680, ternyata terimanya 9.909 loh, kayak gitu. Nah, untuk investment
in foreign currency dan accounts receivable, angkanya akan sama dengan investment in foreign currency di sini. Atau kalau teman-teman mau hitung lagi, mau checking, teman-teman kalikan kurs tanggal 25 Mei yang spot rate dikalikan dengan nilai fakturnya 1600 kalikan dengan 403. Nah, kita udah selesai untuk yang Christine Co. Kita lanjut ke perusahaan terakhir, yakni ke Kristianti Co. Persediaan pangan PT Marliana mulai menipis sehingga memutuskan untuk membeli dari Kristianti Corp yang berada di Inggris. Kristianti Corp menjual bahan pangan dengan harga 276 pound sterling per kilogram dan PT Marliana membeli sebanyak 600 kilogram. Atas transaksi ini dilakukan forward contract. Pelunasan akan dilakukan tanggal 3 Februari 2021. Nah, teman-teman, kita jurnal dulu tanggal 20 November 2020. Kita melakukan pembelian, maka kita catat debitnya purchase dan kreditnya adalah accounts payable. Nah, caranya gimana? Kita beli berapa sih teman-teman? Beli 600 kilo. Ya, 600 kilo. 1 kilonya 276 pound sterling. Jangan lupa kalikan dengan berapa spot rate pada tanggal kita melakukan pembelian. 20 November. Oh, kursnya 18.212 loh. Nah, berarti ini ya, 18.212. Nah, dapat purchase kita sebesar 3.015.907.200 rupiah. Jangan lihat yang yuan, jangan lihat yang dolar karena kita bahasnya yang pound sterling. Apakah sudah selesai? Belum, teman-teman. Karena ada forward contract, maka ada jurnal tambahan. Nah, jurnal tambahannya apa? Foreign currency receivable from exchange dealer di debit dan rupiah payable to exchange dealer di kredit. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan kalikan nilai faktur kita dengan forward rate pada tanggal 20 November. 20 November forward rate-nya 18.190 ya. Kita mulai. Kita beli apa sih? Kita beli 600 kg. 1 kg harganya 276. Dikalikan dengan forward rate ya, tanggal 20 November 18.190. Maka foreign currency receivable kita ya, artinya kita punya janji bahwa utang yang akan kita bayar nanti adalah sebesar 3.012.264.000 no matter berapapun kursnya gitu ya, karena ada forward contract. Nah, teman-teman perhatikan tanggal pelunasan. Tanggal pelunasan adalah 3 Februari dan sedangkan perusahaan melakukan penutupan buku 31 Desember. Maka kita melewati tanggal tutup buku. Nah, jangan lupa tanggal 31 adjust dulu teman-teman ya, baru kita ke tanggal pelunasan. Ya, yang pertama apa yang kita adjust? Kita adjust dulu accounts payable. Nah, caranya gimana? Teman-teman lihat spot rate tanggal 31 Desember dan 20 November. Ya, November 18.212, Desember 18.121. Turun teman-teman. Bahas accounts payable. Kalau hutang kita kursnya turun, berarti kita untung karena utang kita makin kecil. Maka kita catat accounts payable di debit dan kreditnya transaction gain. Cara angkanya gimana? Sisiin 18.212 yakni kurs tanggal 20 November dan 18.121 kurs tanggal 31 Desember kalikan. Kita beli 600 kg dikali dengan 1 kilogramnya 276 pound sterling. Maka dapat 15.069.600. Nah, jangan lupa bukan hanya adjust accounts payable, tapi kita juga adjust foreign currency receivable. Nah, kata kuncinya di mana? Kata kuncinya ada di receivable, teman-teman. Ya, tadi kita pakai forward rate. Nah, karena kita masih bayarnya nanti 3 Februari, kita akan bandingkan juga dengan forward rate tanggal 31 Desember. Nah, forward rate tanggal 31 Desember mengalami peningkatan ya, dari 18.190 meningkat ke 18.200. Kita bahasnya receivable. Kalau kursnya naik, receivable-nya ikutan naik ya, berarti untung. Maka kita jurnalnya accounts receivable di debit. Account receivable. Foreign currency receivable from exchange dealer di debit dan transaction gain di kredit. Angkanya dari mana? Selisih. Forward rate tanggal 31 Desember 18.200 dikurang forward rate tanggal 20 November dikalikan dengan nilai fakturnya. Kita beli 600 kg dengan harga per pound sterlingnya 276.
Maka dapat 1656 yaitu kita gain. Nah, kita selesai di tahun 2020, tapi ingat kita juga disuruh buat untuk jurnal pelunasannya tanggal 3 Februari. Nah, sebelum kita lakukan pelunasan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita adjust dulu accounts payable. Nah, adjust accounts payable. Tadi terakhir kurs kita 18.121, sekarang ternyata turun jadi 17.920. Teman-teman, kalau kurs kita turun dari 18.121 ke 17.920, maka kita ada namanya gain. Maka kita catat debit accounts payable, kreditnya adalah transaction gain. Dengan angkanya 18.121 sebagai spot rate 31 Desember dan 17.920 sebagai spot rate tanggal 3 Februari. Kalikan dengan yang kita beli 600 kg dengan harganya per kilogram 276 pound sterling. Maka dapat gainnya sebesar 33.285. Nah, apakah setelah itu kita lunasin? Belum, teman-teman. Lakukan dulu adjustment terhadap foreign currency receivable. Ya. Nah, tadi terakhir kita pakai 18.200 forward rate. Nah, sekarang kita akan adjust ke spot rate. Kenapa? Karena ini sudah di tanggal pelunasan. Nggak ada lagi forward rate. Maksudnya nggak ada lagi tanggal berikutnya. Makanya kita langsung pakai spot rate-nya. Nah, caranya gimana? Teman-teman, kata kuncinya receivable. 18.200 forward rate kita ternyata turun. Jadi 17.920. Karena mengalami penurunan dan kita bahasnya receivable, maka kita akan rugi karena kurs kita turun. Maka kita catat debitnya transaction loss dan kreditnya adalah foreign currency receivable. Caranya gimana? Selisihkan 18.200 disisihkan dengan 17.920 dikali kita beli 600 kg, 1 kilogramnya 276 pound sterling. Maka dapat kita ada rugi sebesar 46368. Nah, lalu apa teman-teman? Kita lakukan pelunasan. Ya, baru kita melakukan pelunasan. Nah, debit rupiah payable to exchange dealer, debit investment in foreign currency, credit cash, credit foreign currency receivable from exchange dealer. Jurnal kedua, debit accounts payable, credit investment in foreign currency. Nah, teman-teman, mulai dari rupiah payable, ingat, berapapun nanti nilai utangnya kita tetap janji bahwa kita akan bayar sebesar 3.012.264. Maka 3.012.264. Cashnya juga segitu, teman-teman. Investment in foreign currency. Kita harus lihat berapa nih yang terupdate. Kita belinya 600, 1 kg 276 pound sterling, spot rate tanggal 3 Februari 17.920. Nah, bahwa investment in foreign currency kita 2967.552 akan sama dengan foreign currency receivable. Nah, pembayaran utang accounts payable akan sebesar 2967.552. Investment juga 2967.552. Sebenarnya di transaksi ini kita bisa simpulkan kita rugi, teman-teman. Kenapa? Karena kita hedging nih ya, kita pakai lindung nilai, tapi sebenarnya kita ini ya, teman-teman ya. Sebenarnya kita punya kita punya kerugian dari mana? Dari ini ya, dari adjustment foreign currency receivable kita. Nah, teman-teman, untuk angka-angka ini jangan sampai teman-teman salah. Jadi kalau misalnya cash itu teman-teman pakai yang 3.012.264 dari yang teman-teman janjikan di awal ya. Baru accounts payable pada investment in foreign currency sesuai dengan yang keadaan sekarang ya, teman-teman ya. Nah, demikian pembahasan untuk foreign currency. Ini hanya satu pertemuan. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, feel free aja teman-teman untuk tanyakan. Thank you untuk teman-teman yang udah lihat video ini sampai selesai. Semoga teman-teman dapat memahami materi ini dengan baik. Thank you dan sampai ketemu di pertemuan kita minggu depan. Dadah!